Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Rana Saliha bersama partner saya Mirus dan Mbak. Di sini kami akan mempraktikkan terapi wudhu sebagai pemenuhan mata kuliah Sufi. Dan di sini kami praktik bersama teman-teman ya, bersama kenalan kami. Seperti apa praktiknya? Mari kita simak setelah ini. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang hari ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya dulu. Nama saya Rana Saliha. Di sini aku akan menjelaskan mengenai terapi wudhu beserta praktiknya. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar tentang terapi wudhu? Belum. Pasti dengarnya cuma kayak wudhu dan wudhu. Tapi apa bedanya wudhu dan terapi wudhu? Pasti kan jarang terdengar ya. Jadi kenapa kok wudhu bisa menjadi terapi? Ada yang pernah terbayang nggak kenapa kok wudhu bisa menjadi terapi? Belum sadar. Jadi teman-teman yang tersayang, wudhu, kenapa kok wudhu bisa menjadi terapi? Itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu kan kita wudhu pasti menggunakan air ya. Kalau menggunakan pasir atau debu itu namanya tayamum. Betul. Nah, air itu apa? Ini kita ngomong air yang suci mensucikan ya, bukan air es teh, air cola dan sebagainya. Nah, air bukan. Nah, air yang suci dan mensucikan itu dia memiliki khasiat. Khasiat apa? Ya, bagaimana Allah itu menciptakan air sebagai pemurni dan sebagai simbol kesuburan dan kehidupan. Maka air itu seperti itu. Ketika kita wudhu, apalagi dengan pancuran dan sebagainya, kan air mengalir ya. Kita itu membersihkan tangan, membersihkan wajah dan muka. Itu kotoran-kotoran itu akan terlunturkan. Lalu dengan niat berwudhu, kita juga menyiapkan hati kita untuk beribadah. Jadi di setiap sapuan air ke mata, muka, tangan, kaki dan sebagainya itu selalu diingat. Dan karena itu juga apabila dia didoakan dengan baik, dikelilingi oleh doa-doa yang baik, dikelilingi dengan orang yang positif dan sebagainya, maka insya Allah dia akan mengandung khasiat seperti air doa. Makanya kan seperti teman-teman mungkin pernah dengar itu kan kayak beberapa kajian apa ada kayak air doa, habis dia minum nanti sambil minum, atau ketika ada kajian air mungkin dibuka lalu diminum. Nah, terapi wudhu itu seperti itu. Jadi kita itu memfokuskan diri untuk mensugesti diri. Air itu kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, ya Allah, semoga air ini bisa melunturkan gak cuma kotoran-kotoran fisik, namun juga kotoran-kotoran hati. Nah, untuk manfaat-manfaat air wudhu, kan air wudhu kan memiliki beberapa basuhan yang wajib sebagai syaratnya, dan ada juga yang semacam sunnah. Nah, untuk dan basuhan-basuhan yang seperti telinga, mata, telinga, wajah, berkumur-kumur itu juga memiliki makna yang baik untuk kesehatan. Untuk materi itu akan dijelaskan oleh partner saya, Mbak Nurus Ainun Nakina. Baik, setelah apa yang dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari wudhu itu sendiri. Wudhu dapat bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit, misalnya penyakit flu, pilek, kanker. Jika wudhu yang dilaksanakan itu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariatnya. Kemudian wudhu itu bermanfaat bagi kesehatan dalam tangan kita, karena tangan kita sering terpapar oleh bakteri atau kuman. Ketika kita berwudhu, kita bersihkan sebisa mungkin agar terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian untuk mencegah sakit gigi dan gusi. Yang cara berkumur, kita dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran dari makanan yang telah kita makan, sehingga kita dapat terhindar dari sakit gigi. Yaitu bersih. Ketika kita membasuh wajah kita, otomatis air itu akan merasuk di bagian mata, dan dimana ketika air itu masuk di mata kita, mata kita itu akan menjadi rileks. Kemudian yang terakhir untuk membersihkan hidung, dan dimana hidung ini kan terdapat
betul-betul halus dan yang dapat menyaring kotoran. Nah, ketika wudhu kita membersihkannya agar kotoran tersebut keluar dan terhindar dari kulit. Kemudian di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempraktikkan praktik wudhu dengan cara yang benar. Bisa dilihat dalam video singkat ini, kami melakukan praktek dari terapi wudhu dan kami sebagai pemateri membimbing teman-teman yang hadir. Kita bisa memulainya dengan membasuh telapak tangan, lalu berkumur-kumur. Namun untuk niat wudhunya dalam mazhab Syafi'i bagi yang mengikuti dimulai ketika kita membasuh wajah. Nah, ketika pada tahap membasuh muka, selain kita berniat untuk wudhu sebagaimana doanya yang disebutkan, kita juga mengsugesti diri dan berniat untuk mensucikan wajah dari kegiatan sehari-hari dan siap untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya adalah membasuh tangan dari telapak hingga ke siku. Nah, selain untuk membersihkan dan mensucikan tangan kita akan menjadi lembab dan segar, terbebas dari partikel kotoran dan sebagainya. Juga sesekali memijat tangan sebagai bentuk relaksasi ketika berwudu. Karena keterbatasan kami dalam memeragakan, jadi untuk bagian telinga dan sebagian kepala tidak akan kami tampilkan di video ini. Namun akan saya jelaskan bahwa dengan membasuh sebagian kepala dan telinga, kita selain melembabkan dan merelaksasi anggota tersebut, kita juga berdoa agar kepala kita selalu dijernihkan dan mudah untuk mendapatkan hidayahnya, berpikir jernih dan selalu terarah. Lalu untuk telinga, kita berdoa agar kita selalu mendengarkan hal-hal yang baik dan bermutu dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah membasuh kaki mulai dari telapak hingga mata kaki. Nah, di sini selain membersihkan kaki yang telah berjalan seharian dan seperti tangan dan anggota lainnya membersihkan dari partikel debu, kotoran, bakteri dan lainnya, kita juga bisa berdoa ketika membasuh kaki agar kaki kita selalu dibimbing Allah menuju jalan kebenaran. Nah, sekian dari terapi wudhu kami.